Kalau Anda yang di kapal penumpang nanti barangkali saja dia tidak pakai sistem penyulingan, tapi pakai sistem osmosis. Jumpa lagi dengan Lilin Tua. Sudah semakin pinter dan semakin siap ya, Cadet. Apakah siswa SMK Pelayaran, SMK Perikanan, ataukah para taruna-taruni perguruan tinggi ilmu pelayaran maupun ilmu perikanan ya, bagian mesin sudah makin siap, sudah banyak mengenal. Saya bekali dengan beberapa yang harus kamu cocokin, kamu cari di kapal, dari mulai pelumasan, pendinginan, bahan bakar, udara start, kemudian alat-alat keselamatan ya, kemudian yang saat ini yang part 6 ini saya mau membekali Anda mengenal tentang sistem-sistem yang menunjang kebutuhan domestik. Kebutuhan domestik itu kebutuhan untuk awak kapal. Nah, kalau awak kapalnya seger, awak kapalnya seneng, maka semangatnya juga tinggi. Nah, kebutuhan itu apa saja? Kebutuhan air minum, kebutuhan mandi, kebutuhan ke kamar kecil, ya, kebutuhan udara nyaman. Nah, ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, harus dipenuhi oleh kapal. Dalam hal ini, nasibnya orang mesin memang seperti tukang cukur atau tukang batu, yang menikmati orang lain, kitanya yang bikin. Yang dicukur orang lain, yang kita sendiri nggak bisa nyukur dirinya sendiri. Ya, Lilin Tua. Lilin Tua juga memberikan penerangan. Ini insya Allah mudah-mudahan tetap bisa saya, komitmen saya bisa saya penuhi. Membantu Anda, membantu Pak Instruktur dalam mencerdaskan, membantu pemerintah menyerdaskan bangsa, dalam hal ini pelaut bagian mesin ya, untuk menuju ke world class dengan cara saya sendiri. Saya sudah tahu akan saya tempuh dengan cara saya sendiri. Oke, hari ini kita akan ngomong tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan need para awak kapal dari nahkoda sampai entek. Itu membutuhkan ini ya. Apa yang kita butuhkan saja itu tadi, kita membutuhkan air minum, berarti kita butuh yang namanya air tawar ya, domestik, tentang fresh water system. Air tawar ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus ada. Berarti nanti Anda harus ketemu dengan tangki-tangki lagi. Kalau kemarin kamu tahu tangki double bottomnya bahan bakar, apakah bahan bakarnya minyak berat atau minyak ringan, kemudian tahu tangki double bottomnya sistem balas. Nah, sekarang kamu juga akan tahu tangki double bottomnya yang isinya air tawar. Ya, air tawar. Tangki nomor sekian sebelah kiri, sebelah kanan, ya, ada di tangki depan, ceruk depan, ada di tangki ceruk belakang. Ya, itu harus kenal di mana tangki-tangki air tawarnya disimpan. Kemudian Anda juga harus mengenal pompa-pompa air tawarnya, dari tangki ke tangki atau dari tangki ke pemakaian. Harus Anda kenal, kamu cari nanti. Saya tuntun dengan diagram ini, walaupun diagram ini tidak seluruhnya harus sama dengan yang di kapalmu. Ya, sekali lagi, saya menuntun ini untuk sebagai cangkrangan, sebagai gambaran, sebagai pakem. Pakemnya kalau dari tangki lewat pompa mesti ke sono.
Nah, kamu nanti akan ketemu yang namanya hidrofor, tangki tekan. Ya. Kalau di darat Anda pernah lihat itu pompa yang dijual di toko-toko, ada tangkinya kecil, nah itu hidrofor kecil. Nah, di sini nanti akan ketemu hidrofor besar. Selain kamu akan ketemu filter-filter. Ya, ada filter air itu dipersyaratkan tidak membuat air tidak berbau, membuat air bersih dari kotoran, membuat air tidak berwarna. Nah, itu saringan itu harus berisi bahan-bahan seperti itu. Kemudian kamu ketemu dengan hydrofor tank. Apa itu hydrofor tank? Yaitu tangki tekanan yang membantu pompa sehingga pompamu mampu menekan air sampai ke anjungan. Ya, kalau hidrofornya nggak benar, airmu nggak nyampe ke anjungan. Nah, sehingga kamu ketemu air, ketemu tangki, ya, double bottom, ketemu pompa, ketemu filter, ketemu hidrofor tank, ketemu pipa-pipa, ya, pipa-pipa kemana? Kamu harus tahu. Nah, kamu nanti akan ketemu yang namanya kegunaan-kegunaan air tadi bisa dipakai untuk keperluan purifier, dipakai untuk keperluan apa tangki tinggi, apa namanya expansion tank untuk pendinginan mesin induk, untuk ketel, untuk sebagainya. Kamu mesti tahu dari hydrofor tank itu kemana. Kamu gambar, kamu tulis. Seperti biasanya dengan gambar yang kamu bikin sendiri, kamu akan mancep, kamu akan melekat, kamu akan berkesan, dan kamu akan bangga. Nah, ini bikinan saya sendiri. Nah, sebelum puas, kamu kasih tahu Bas, saya gambar ini bener nggak Bas? Kalau nggak bener, apanya yang kurang Bas? Hanya Basmu juga akan belajar. Mungkin kamu akan diarahkan, coba cari ini, Det. Saya juga belum pernah lihat ini. Coba kan, Bas yang bener akan demikian. Ya, ya harus cari. Kalau kamu rajin, kamu akan selalu dapat pujian dari Bas. Dikit-dikit kamu yang disuruh. Dikit-dikit kamu yang disuruh. Sehingga jangan terbalik. Sialan saya terus yang disuruh. Jangan. Makin banyak kamu disuruh, berarti kamu makin banyak dipercaya. Ya, berbahagialah daripada kamu didiemin. Mau pinter syukur, nggak pinter syukur. Kan nanti paling diluluskan oleh kampusnya. Ya, jangan. Ya, kamu harus berani bikin sendiri. Saya ngomong belak-belakan. Ya. Yang penting nawa itu saya ikhlas mencerdaskan Anda semua. Tahu tangki ini, tapi untuk kapal-kapal yang berlayar jauh, nggak mungkin mengandalkan air yang di tangki. Karena pemakaiannya akan menuntut jumlah air yang tersedia banyak. Kalau tangkinya isinya, kapalnya isinya air tawar tok, lah muatannya hilang. Nah, maka untuk kapal-kapal yang berlayar jauh dilengkapi dengan instalasi pembuat air tawar dari air laut yang disebut freshwater generator. Ya, kita lihat nanti. Jadi tugasmu cari komponen-komponen ini. Ya, bikin piping sistemnya. Kasih tahu sama KKM atau Mas Nis 2. Ini Bas, kalau kurangnya di mana. Saya tanggung karena ini kebanyakan di atas, 3 hari kelar. Hari kelar. Ya, nggak sampai setahun kamu udah kelar pekerjaan inimu, pekerjaan kampusmu. Tinggal kamu sudah praktek mempraktekkan. Kalau sambil praktek, sambil ada yang nggak benar, balik lagi, yang saya tulis kemarin salah. Ini nih, betulin. Ya, iya. Jadi, kamu akan mengenal yang namanya freshwater generator.
secara benar nanti saya ada video tersendiri tentang freshwater generator ini. Yang penting Anda memahami ada 2 kategori freshwater generator ini, yaitu air yang dibuat dari air laut dengan metode penyulingan dan air tawar yang dibuat dari air laut dengan metode osmosis. Ya, secara teoritis nanti osmosis yang terbalik karena diperes tekanannya dibalikan, reverse osmosis freshwater maker. Jadi kalau Anda bilang freshwater generator, barangkali freshwater distiller yang bekerja berdasarkan penyulingan. Tapi freshwater distiller itu mesti freshwater generator, tapi freshwater generator belum tentu freshwater distiller. Barangkali reverse osmosis freshwater maker, ya. Nah, ini nanti di video saya yang ini sudah ada. Ini saya hanya mengingatkan, cari ini. Apakah di kapal kamu dalam hal freshwater generator yang dimiliki, apakah yang tekanan tinggi, atau penyulingan tekanan tinggi atau penyulingan tekanan rendah. Atau barangkali enggak ini, kalau Anda yang di kapal penumpang nanti barangkali saja dia tidak pakai sistem penyulingan tapi pakai sistem osmosis. Pakai sistem reverse osmosis freshwater maker. Kamu cari. Tugasmu nyari, nanya, kemudian nulis. Kalau nyari referensi bagaimana, cari di video saya atau kontak saya atau kampus. Kembali, harus ada hubungan antara kampus dengan kamu sehingga ada kesan antara kampus dengan kamu selalu ada kontak. Tidak ada kesan tentang kampus membiarkan kamu mau lulus syukur nggak lulus syukur, ya. Nah, ini dari kamu yang punya ide. Kampus mesti harus jawab dan akan jawab, ya. Saya aja jawab jam 2 malam, jam 3 malam saya jawab padahal nggak dibayar, tapi kebanggaan. Sampai anak-anak saya bangga sama saya. Jam 2 malam saya masih jawabin para pelaut yang mengalami kesulitan. Alhamdulillah. Karena saya baca internet, saya baca buku. Kebetulan saya bikin buku sendiri. Ya saya bisa nolong mereka. Apalagi di kampus. Pekerjaan kampus kan mendidik. Iya. Iya. Freshwater tekanan tinggi. Ini secara sekilas di video saya ada. Ini adalah evaporator. Evaporator kalau saya masukin air laut akan kelihatan nampak dari gelas penduganya di evaporator. Evaporator adalah alat penguap. Kalau ini saya kasih media penguap, dalam hal ini adalah steam atau uap dari ketel, karena suhunya harus di atas 100 derajat Celcius pada sistem tekanan tinggi. Setelah menghasilkan uap, uap ini harus dicairkan melalui alat yang namanya kondensor. Kondensor bisa menyairkan kalau dilengkapi dengan alat pengambil panas, atau media pengambil panas, yaitu air laut. Ya, uap yang terjadi dari evaporator dialirkan ke kondensor, diambil panasnya oleh air laut, maka dia akan mengondensasi, mencair. Dengan alatnya pompa kondensat, air kondensat yang merupakan air tawar ini dimasukkan ke tangki air tawar. Tapi tangki air tawar ini belum tentu benar. Barangkali ada pertanyaan, air laut ini kan air tawar plus garam, yang diuapkan air tawarnya, lah garamnya kemana? Garamnya nanti jadi pabrik garam di evaporator, atau barangkali sebelum jadi pabrik garam, garamnya ikut terbawa. Maka harus ada satu sirkulasi sehingga kadar garam di evaporator stabil, sehingga yang menguap itu adalah uap air tawarnya, sedang kandungan garamnya dibuang melalui air
pompa garam atau brain pump. Ya, itu pun tidak harus kita minum mentah-mentah. Artinya bukan minum begitu aja, harus kita cek. Kalau belum ada alat ini dulu kita jilatin, asin nggak, asin nggak. Nah, tapi asin enggaknya lidah itu tidak seleksi dengan asin atau tidaknya yang diseleksi oleh alat detektor yang namanya salinometer. Maka dipasang salinometer. Dengan salinometer ini, kalau lebih dari 15 ppm, alarm akan nyala, kemudian keran yang ke air tawar, tangki air tawar tutup, yang ke got dibuang. Ya, yang ke got terbuka dibuang. Ini yang tekanan tinggi. Yang tekanan rendah, nah, ini memanfaatkan kerugian panas yang dibuang ke air laut melalui kondensor, cooler. Ya, kalau ada fresh water cooler, kita siapkan dengan air lautnya untuk mengambil panasnya. Di fresh water cooler ini digunakan untuk mendinginkan air tawar pendingin mesin induk yang masuknya kira-kira 55, 57, ya, keluarnya 60, keluarnya 65, 70, bahkan mungkin 80. Nah, ini siap untuk menguapkan atau dipakai sebagai media penguap pada freshwater generator tekanan rendah. Karena air pada vakum 99% itu tidak perlu 100 derajat Celcius lagi. Dia cuma butuh 50 derajatan Celcius. Maka air tawar yang dari mesin induk bisa digunakan daripada dibuang ke laut lewat cooler. Ya. Nah, ini kita siapkan freshwater tekanan rendahnya. Kemudian kita siapkan kondensornya siap, air lautnya. Kita siapkan vakum, kita vakumkan dengan air ejector sehingga rumah dari freshwater generator tekanan rendah itu sekarang sudah vakum. Kita isi air laut ke evaporatornya. Nah, kemudian supaya dia tidak jadi pabrik garam, maka disirkulasi dengan brain ejector. Itu sama dengan fungsinya dengan brain pump, ya, untuk mensirkulasikan air sehingga kadar garam di evaporator tetap. Nah, kemudian ini sudah siap, air pendingin mesin induk kita masukkan. Nah, kita masukkan ke sana. Maka sama prosesnya, jadilah uap bersinggungan dengan kondensor, dia akan mencair. Cairannya disebut cairan sulingan, air penyuling. Berarti tidak hanya condensate pump, tapi distillate pump. Karena hasil dari penyulingan di dalam satu rumah yang kompak. Kalau tadi antara evaporationnya dengan condensationnya sendiri-sendiri, sehingga airnya hasil dari kondensasi. Kalau ini karena satu rumahnya kompak, penyulingan dari penguapan dilanjutkan dengan ini dalam satu rumah, maka hasilnya adalah hasil air penyulingan atau distillate pump, distillate water. Sama dengan yang tekanan tinggi, dia harus dilengkapi dengan salinometer. Ya, oke. Bagaimana dengan yang satu lagi? Ini adalah gambaran yang pakai reverse osmosis. Reverse osmosis, fresh water maker. Ini tidak berhubungan dengan panas. Ini hanya berhubungan dengan tekanan tinggi dan membran, pompa tekanan tinggi dan membran. Tapi yang dominan adalah filter-filter. Ada filter bau, ada filter kotoran, ada filter warna, ada filter baterai, bakteri, bahkan ada ultravioletnya segala macam. Di video saya sudah lengkap. Tugas Anda nyari ini. Gambar nyari ini, nanya. Kalau nggak tahu, tanya balik ke saya atau tanya ke kampus. Ya. Oke, ini adalah reverse osmosis freshwater maker. Sementara setelah air tawar ada, air lautnya sama. Nah, air lautnya
ada pompa air laut, ada hidrofor air laut, tekanannya juga sama. Jadi nggak banyak cerita tentang itu, kamu bisa nyari pompa saniter. Sementara yang akan saya sampaikan ini adalah tentang mesin pendingin. Mesin pendingin ini aplikasinya bisa ke AC, bisa ke gandrum pervian. Kalau lebih sana lagi, bisa untuk muatan. Muatannya bisa macam-macam. Ada bisa muatan buah, ada bisa muatan gas di tanker, pengangkut gas, LPG, LNG. Kemudian juga untuk ikan, kapal-kapal ikan. Di video saya sudah ada, kamu cari di playlist saya, di playlist video saya, bisa dilihat di sana. Kalau nggak tahu, nanya saya atau nanya kampus. Oke? Nah, 4 proses pokok yang harus Anda pelajari adalah adanya evaporator, yaitu tempat terjadinya evaporation, kemudian dari sini keluar sebagai gas, gas suhu rendah, tekanan rendah, kemudian oleh kompresor dikompresikan menjadi gas tekanan tinggi dan bersuhu tinggi, kemudian dari kompresor akan dilangsungkan ke kondensor, kemudian diambil panasnya oleh air laut sehingga uap menjadi cairan kemudian yang bertekanan tinggi karena dia mengalami kondensasi pada tekanan yang sama, yaitu tekanan kompresor, berarti tekanannya tekanan tinggi, dan kemudian dialirkan ke expansion valve. Di sini dicekik, diturunkan tekanannya kembali ke evaporator. Detailnya Anda bisa lihat di video saya, atau kembali tanyakan ke saya, biar nanti kita programkan untuk ngomong lagi tentang kamu khusus, untuk kadet, untuk ini tentang mesin pendingin, sehingga nanti begitu Anda jadi wisudawan, udah siap, wisudawan yang benar, dengan ATT 4 atau ATT 3 yang benar, ahli teknik tingkat 3 operational level, siap bersaing dan siap mengoperasikan kapal-kapal internasional. Ya, iya. Ada 4 proses pokok: evaporation di evaporator, kompresi di kompresor, kondensasi di kondensor, kompresi di kompresor, kondensasi di kondensor, dan ekspansi di katup ekspansi. Ya, ini adalah aplikasi di pervianmu, di gandrummu. Di situ nampak ada 3 kompresor, nampak ada 4 evaporator. Nah, tugasmu nyari ini. Kompresornya yang mana, kondensornya yang mana, expansion valve-nya yang mana, barangkali kamu harus sudah mulai tahu mana pipa yang kamu pegang harus dingin, mana pipa yang kamu pegang mesti panas, mana pipa yang kamu pegang mesti enak, dan sebagainya. Ini baru contoh. Kalau kebetulan kamu praktek di kapal ikan, nanti sistemnya sudah lain. Ada sistem tidak langsung, ini sistem langsung. Artinya evaporatornya ditempatkan di ruangan yang didinginkan. Nanti ada evaporator yang fungsinya untuk tidak mendinginkan ruangan, tapi mendinginkan refrigeran kedua. Seperti di kapal ikan, evaporatormu dipakai untuk mendinginkan refrigeran kedua yang berupa air laut. Makanya disebut refrigerated seawater system, RSW, RWS, ya, refrigerated seawater system, RSW, saya salah ya, RSW, refrigerated seawater system, pendinginan menggunakan air laut sebagai media
refrigeran keduanya yang untuk mendinginkan ikan yang tangkepan. Ya, kalau ini pendinginan langsung. Tentang itu semuanya sudah ada di playlist saya. Anda buka playlist saya. Kalau tidak tahu, catat, nanya. Nanyanya boleh ke kampus, nanyanya boleh ke saya. Saya selalu siap. Ya, HP saya sudah pada tahu semuanya. Ada di Facebook saya. Facebook saya isinya pelajaran tok, Mas. Ada selalu saya kasih soal-soal terus. Ya, biar jadi Facebooknya university. Oke, malam ini atau hari ini saya kadang-kadang syutingnya malam kayak sekarang ini saya malam. Jadi malam ini saya sudahi untuk bagian ke-6 ini. Besok kita akan ketemu lagi dengan materi yang lain yang sudah barang tentu saya harapkan setiap apa yang saya berikan itu berkesan kepada Anda, bermanfaat pada Anda, Anda tulis, dan itu yang harus kamu cari. Saya belum menerangkan tentang bagaimana cara kerjanya ini, karena itu tugasmu nyari. Nah, kalau kamu sudah jadi masinis, kamu belajar dari video saya. Ya. Jadi sekarang ini kamu punya tugas nyari. Nanti ketemu diserahkan ke Pak Instruktur pada saat kamu pulang ke kampus. Di sana diseminarkan sebagai evaluasi dari kampus. Oh, ternyata selama ini kampus masih kurang dalam mengajar ini. Maka untuk yang akan datang, kampus mesti memperbaiki cara ngajarnya. Harus ngajar cara ini dengan cara ini dan ini. Jadi bukan hanya kamu bawa buku karena ceritanya senior-senior yang lalu, alah pokoknya diisi lengkap, bener nggak bener paling-paling nanti di ACC. Udah gitu selesai. Alah. Jadi gunanya hasil perala ini justru selain untuk mengevaluasi Anda, juga mengevaluasi sistem perkampusannya sendiri. Kurang ini. Maka kepada instruktur yang mengajar tentang ini harus diberi pengarahan. Bas, ternyata yang ini kurang ini, Bas. Nanti di pelajaran ini tolong ditambah ini. Itu yang benar. Ya. Jangan cuma bikin soal, buku banyak, bayar, dikerjakan syukur, nggak dikerjakan syukur, ngerjakannya di pramuka, selesai. Saya kritik, tapi demi kebaikan, ya, karena saya merasa dengan tim saya dulu memperjuangkan Indonesia masuk dalam IMO whitelist, biar didengar, saya siap dipanggil, ya. Ini jangan sampai perjuangan kita yang sudah kayak gitu sekarang hasilnya tidak ada outcome-nya bagi perusahaan mengeluh terus. Oke, iya. Hari ini kita sudahi. Mudah-mudahan yang akan datang besok kita ketemu dalam kondisi yang lebih pintar lagi. Kadetnya lebih gagah karena sekarang pemahamannya sudah siap untuk berperang dengan pemahaman yang ada. Ya, nanti dari ini kembali sudah penuh isinya dengan sesuatu yang benar. Turun dari kapal sudah menjadi asisten, ya. Dan nanti di kampusnya bukan tidak mungkin kalau saya jadi orang kampus mungkin untuk anda saya pakai sebagai mentor asisten dosen dalam bidang ini. Dari lihat proyek lautmu, pralamu, kamu pinter dalam hal ini, wah ini itu penghargaan. Mudah-mudahan ini didengar, diperhatikan oleh para instruktur, para pengelola pendidikan. Saya nggak punya pamrih apa-apa, umur saya sudah 74 sebentar lagi itu. Oke, ketemu dengan kondisi yang lebih sehat,
lebih fit, dan lebih cerdas. Salam dari Lilin Tua.